seluruh hidup kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Biar seluruh hidup kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Engkau begitu menyayangi kami. Bapa, terima kasih. Hari umat Tuhan bersyukur. Tuhan senang dengan hati yang bersyukur. Apapun keadaan kita, hari bersyukur. Haleluya, haleluya, menyenangkanmu, menyenangkanmu, haleluya. Jesus. Oh, menyenangkanmu semuanya. Senangkan. Hanya itu kerinduanku, Yesus. Menyenangkanmu, Yesus. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bagi semuanya. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Yeah. Hanya itu kerinduanku. Oh, Tuhan. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Lebih lagi muliakan Dia. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadirat-Mu, Bapa. Amin. Tuhan, thank you. Bapa, kami mau menyenangkan-Mu. Yes. Kami mau bersyukur. Kami mau berterima kasih. Dan seluruh segenap kami, sepenuh hati kami mau berkata makasih. Mari syukur, Tuhan senang dengan korban syukur. Dan ingat, darah Yesus sudah mengampuni, menebus seluruh hidup saudara dan saya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Oh kami Tuhan, beri kami kesempatan untuk menyenangkan. Kami tahu kami tidak dapat balas segala kebaikan. Kami tahu Tuhan, hati dari hati kami seperti Kau melihat hati Daud. Bikin dengan Kau lihat hati kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
Terima kasih bahwa kami dalam hajatan. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau dengar kebenaran firman. Sebab kami percaya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Berfirmanlah saat ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun atas kami. Bahkan semua yang mendengar kebenaran firman-Mu ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Ya, Kres boleh main saja, kita tidak akan lama. Saya percaya firman Tuhan ya, kalau engkau menerima dengan senang hati, dengan engkau bersuka, engkau akan diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, luar biasa, hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Tadi saya sudah siapkan cek 1, 2 ya. Kita buka sama-sama di dalam Matius 19. Oke? Demi ayat kita akan perhatikan. Maaf, Lukas 19, Lukas. Kalau Matius tadi tentang perceraian. Nah, kita akan belajar hari ini ya. Kemarin saya kasih tema tentang God, Corona, and money ya. Tentunya kita harus selalu utamakan percaya ada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Tapi hari ini Roh Kudus tadi taruhkan, mari kita akan belajar ada satu pribadi ya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara di rumah ya, kalau engkau melihat ada satu perjumpaan antara pribadi Yesus dengan Sakeus. Siapa yang sudah pernah dengar tentang Sakeus di sekolah minggu ya? Tapi ada pewahyuan hari ini yang saya percaya melalui firman Tuhan kita akan diberkati semua. Haleluya. Mari buka Lukas 19. Saudara sudah siap? Perhatikan. Kita baca sama-sama ayat 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Ada satu kota namanya kota apa? Yeriko. Ya, Yeriko ini di zaman Yosua ya, saudara, sebelum ya bangsa Israel ya merebut tanah Kanaan. Mereka menyeberang sungai Yordan dan ada satu kota namanya kota Yeriko. Mereka harus merobohkan tembok. Ya, sebenarnya kota ini adalah kota kutukan. Ya, mesti dimusnahkan. Tapi zaman Yesus, ya, ribuan tahun kemudian, saya pernah bulan September melewati kota Yeriko. Ya, sisa-sisa temboknya itu temboknya bukan rubuh begini, rubuh ke dalam. Ya, tapi lihat, satu kota yang walaupun kena kutuk ya, walaupun dosanya banyak, tapi kalau Yesus datang melintasi kota itu, setiap dosa-dosa setiap orang-orang akan berubah. Katakan amin. Amin. Demikian juga kita yang ada di kota Manado, saudara yang menonton di kota manapun ya, kotamu akan dilawat oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya percaya ya, ini kita memang di musim ya pandemi corona, tapi percayalah ada maksud Tuhan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya ya, di kota kita ini Tuhan sedang melawat. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Saya percaya puji Tuhan ini hari Minggu tanggal 9 Agustus ya, kembali rumah-rumah ibadah dibuka, beribadah menyembah Yesus Tuhan. Tuhan sedang melintasi. Amin. Haleluya. Saudara, di kota manapun kau berada, percayalah Yesus sedang melintasi kota itu. Haleluya. Amin. Dan di kota Yeriko ya, jadi arti melintasi itu namanya kairos Tuhan. Ada saatnya saya hanya bulan September melintasi 2019 melintasi kota Yeriko. Sampai sekarang sudah nggak tahu, Israel ditutup lagi untuk para wisata. Kalau Tuhan datang melintasi engkau, mari kita akan lihat apa yang dikerjakan oleh seorang Sakeus. Yang Alkitab menulis luar biasa. Ini ditulis oleh Dr. Lukas ya. Dia seorang tabib
Ya, tapi dia begitu dapat pewahyuan dari Roh Kudus, dia catat detail. Ayat 2 sama-sama kita baca. 2, 3. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Perhatikan, Tuhan tahu detail setiap nama pribadi kita masing-masing. Haleluya. Amin. Kalau Alkitab mencatat, karena ada peristiwa-peristiwa yang tidak dicatat namanya. Tapi peristiwa ini, waktu Yesus mau datang melintasi kota Yeriko, di situ dicatat seorang bernama Sakeus, kepala apa? Pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Status kita, keadaan kita, dengar Tuhan itu tahu. Pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai, waktu itu dia itu pekerjaannya itu pengkhianat bangsa Israel. Karena dia tagih-tagih ya, tukang pajak, kepala pajak, untuk waktu itu dijajah oleh Roma. Dan dia pasti sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi dia orang yang apa dikatakan? Kaya. Tuhan tidak anti orang miskin juga orang kaya. Bilang kiri kanan. Tuhan tidak anti orang miskin atau orang kaya. Amin. Tapi yang bagian kita, responmu akan membuat engkau akan mendapat berubah sesuatu. Saudara, nanti Roh Kudus akan bawa engkau pun dimanapun. Ya, statusmu itu nggak masalah. Namamu Tuhan tahu. Ya, statusmu engkau mungkin hanya kepala rumah tangga. No problem. Mungkin engkau hanya sebagai seorang ibu, seorang guru, seorang honorer. Bahkan saat ini statusmu sedang di PHK, Pak Pendeta. Dengar, Tuhan tahu. Haleluya. Ada beberapa kita, waduh bagaimana ini? Dengar, respon dari Sakeus. Saya senang sekali kemarin. Saya tiba-tiba dapat pewahyuan yang saudara, arti pewahyuan itu rema. Mungkin cerita tentang Sakeus sudah berkali-kali kita baca. Saya juga sudah khotbahkan berkali-kali. Tapi kalau kau dapat rema, rema artinya itu pewahyuan dari Tuhan. Kau berkata, yes ini Tuhan. Kalau Sakeus bisa, saya pun bisa. Haleluya. Tapi itu keputusan kita yang akan lakukan. Haleluya. Lihat ayat 3. Saudara perhatikan firman demi firman. Dikatakan sama-sama, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Haleluya. Ini yang namanya grace and truth. Ya. Anugerah Yesus adalah kasih karunia. Tapi bagi yang kita manusia, kita juga mengambil berusaha untuk menerima. Dia ingin tahu orang siapakah Yesus itu. Saya percaya waktu itu Yesus sudah menjadi sangat terkenal. Karena di mana ada Yesus dengan kuasa Roh Kudus, ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Amin. Haleluya. Sudah sangat. Dan menunjukkan dari perbuatan-perbuatannya itu Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Haleluya. Dan gereja Tuhan, kalau engkau percaya Yesus dan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan, Yesus itu akan memanifestasi dalam hidup. Haleluya. Kita lihat seorang Sakeus, kepala pemungut cukai. Aduh, nak bagus sekali pekerjaannya waktu itu. Tapi dengan bagian pertama, engkau harus berusaha. Sama-sama katakan berusaha. Berusaha. Haleluya. Kadang-kala orang hampir-hampir putus asa. Saya suka status never give up. Amin. Haleluya. Jangan menyerah. Haleluya. Karena orang ini didesain, ya, kalau saudara baca dalam Roma 8, 37, 38, 39, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Sekarang pun kita harus, ya, mengenal. Saya bersyukur Tuhan kita itu Tuhan yang membangkitkan roh kita. Amin. Yesus itu tidak melihat orang yang sudah putus asa, dia bilang ya. Tapi Tuhan mau kita itu berusaha. Saudara pernah, kalau saudara baca di Yohanes 5 ya, tentang penyembuhan Bethesda. Bayangkan orang lumpuh itu sudah 38 tahun. Di situ saya juga tadi pagi waktu berdoa, tadi malam saya itu tidur 2:30 ya. Tuhan nak kasih tidur. Karena jam 12, jam 1 ada orang telepon tidak dikenal, mereka dengar radio, dengar khotbah Pak Pendeta, ya minta tolong doakan. Ya puji Tuhan. Dan waktu saya baca itu, Tuhan itu firman-Nya
Bayangkan sama orang lumpuh, sama bilang orang lumpuh. Orang Nggak bisa apa-apa. 38 tahun. Terus Yesus tanya begini pada dia, maukah engkau sembuh? Itu kan kalau saya tanya, Tuhan kenapa Tuhan tanya begitu? Setahu-tahu dia pasti mau sembuh. Tapi jawaban orang lumpuh itu kalau saudara nanti baca ya di rumah, dia nggak bilang mau atau tidak. Dia bilang, oh Tuhan, dia mengeluh. Kita kasih yang lumpuh. Kan di kolam itu akan terjadi mujizat. Siapa yang pertama masuk? Ya, saya pernah ke kolam itu yang sudah digali itu dalam ya. Zaman Yesus itu, kalau orang bilang sekarang memang kolam Bethesda itu tempat mujizat, rumah belas kasihan. Dan bayangkan orang lumpuh ini sudah bertahun-tahun. Bayangkan lumpuh, yang buta atau yang tuli lebih dulu lumba. Dan waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Ternyata ini rema. Makanya setiap firman itu Tuhan mau membangkitkan semangat kita. Amin. Amin. Tuhan mau membangkitkan. Kadang-kadang orang sudah biasa berdoa, Tuhan yang nak jawab. Berdoa kadang-kala ya hanya nak ada jawabannya, nak sembuh. Tuhan mau tanya, mari Tuhan bangkitkan dalam punya iman. Haleluya. Sakeus mungkin dia alami ini. Dia sudah dengar di kota Uda karena Yeriko ini agak di pinggiran ya. Yerusalem di sana agak jauh. Dia sudah dengar, dia dengar. Dan orang lumpuh ini mendapat semangat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya Yesus selalu mau. Makanya kita jangan takut. Bilang jangan takut. Saudara harus melawan ketakutan-ketakutan di dalam hidupmu. Haleluya. Banyak ketakutan. Ya. Saya sudah berapa hari ini sendiri. Karena ini rumah pastor, karena ibu gembala dan anak saya berangkat. Jadi malam, sudah lama saya memang doa. Tiba-tiba bunyi. Ini pedang pastor. Ini serius, tangan. Tuhan langsung bilang, jangan takut. Saya itu peperangan rohani. Tapi saya menghadapi, amin. Saya bilang, setan, pergi. Ini rumah Tuhan, ini rumah doa. Amin. Haleluya. Saudara harus berani hadapi kenyataan yang ada. Amin. Sakeus ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi saya bisa bayangkan, ini rombongan Yesus kan kayak selebriti. Pernah lihat pawai? Pawai pasti banyak orang. Orang yang pendek-pendek kalau bawa pawai nggak dapat lihat. Betul nggak? Nah, waktu Yesus sudah mau lewat, dikatakan, tetapi ia tidak berhasil. Karena apa? Orang banyak, sebab badannya pendek. Saya percaya dia tunggu ini Yesus sudah mau lewat. Ini orang-orang sudah di sini. Dia tidak dapat lihat, pendek dia. Ada orang-orang Yahudi itu tinggi-tinggi, 180. Saya pernah foto dengan tentara orang ini 2 meter dia. Saya anak kecil. Tapi Sakeus ini dia punya kekurangan, dia pendek. Tapi dengar, engkau punya kekurangan fisik apapun dalam hidupmu, kalau engkau ada berusaha untuk berjumpa dengan kasih karunia dengan Yesus, akan ada terobosan dalam hidupmu. Amin. Amin. Ya. Saya banyak juga kekurangan. Dulu selalu saya ingat ada banyak kekurangan. Aduh, sudah pernah bersaksi kita ini 13 bersaudara kita paling bodoh. Adidas itu di bawah dasar. Tapi saya bersyukur kita berusaha. Biar lain-lain dapat 3, dapat 4 matematika, pelajaran agama. Saya bilang Tuhan, minimal kita dapat 9. Dan saya ingat guru-guru agama saya sampai hari ini. Si Lili, guru sekolah minggu saya ingat. Haleluya. Saya percaya orang-orang hari ini banyak yang sedang putus asa. Saya dengar di berita ada yang sakit COVID-19, dia terjun dari lantai 12. Karena putus harapan. Tidak ada iman lagi. Sekarang dari 7 miliar sudah 15 juta yang kena. Saudara nggak usah takut. Amin. Saudara harus hadapi new normal ini. Kita hadapi iman. Amin. Haleluya. Kita
Kita memang anak-anak Tuhan tetap jaga imun, ya, jaga kesehatan, jaga tidur, jaga makan. Haleluya. Tapi iman dengan Tuhan, nggak perlu kita jaga jarak dengan Tuhan, harus lebih dekat. Haleluya. Haleluya. Kau harus lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ini saya khotbah, saya nggak pakai masker. Haleluya. Tapi kalau saya ada tempat umum di mana saya harus tetap taat sama pemerintah, karena pemerintah wakil Allah. Amin. Tapi yang poin pertama, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus hidup, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Dengar, jangan lihat kekuranganmu. Siapa percaya semua ada kekurangan. Ya, kalau dilihat dari worship leader tadi, waduh sempurna, baru gaya lampunya. Saya kira kalau film-film apa Al Pacino ini, wih keren. Tapi semua kita ada kekurangan. Ya, sudah minus 4 ya. Paulus pun rasul luar biasa, dia ada kekurangan. Tapi kekurangan kita, minus kita, kalau kau mau berusaha cari Yesus, engkau jadi plus. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang saya senang, ayat 4. Ayat 4 mari kita baca sama-sama supaya engkau juga dapat rema. 2, 3. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Sampai situ dulu. Maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak. Jadi halangan yang ada karena orang-orang banyak ini, dia nggak bisa lihat Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia berlari mendahului. Jadi saya bisa bayangkan Yesus masih ada di sini, dia lari 100 meter dulu. Dan saudara, saya pernah ke sana di orang Israel. Bajunya untuk orang-orang kaya itu baju kebesaran, seperti daster. Neda ada ini daster terus penuh. Itu berat sama yang pampere itu. Saya bisa bayangkan orang gede pendek kok ngelari. Haleluya. Susah enggak? Malu enggak? Hei, kalau kau mau cari mengalami Yesus, jangan malu. Amin. Haleluya. Amin. Jangan malu. Amin. Supaya engkau gak perlu lihat kelemahanmu, kesalahanmu. Engkau berlari mendapatkan Yesus. Haleluya. Saya dulu banyak kesaksian. Saya nggak malu lagi. Dulu pernah masuk penjara. Dulu aku saya bersaksi pertama istri saya. Sudah Joyong, saya pernah masuk penjara. Itu kelemahan saya. Tapi saya nggak banggakan karena saya masuk penjara. Saya bangga Yesus mengeluarkan saya. Haleluya. Amin. Jadi artinya kita keluar dari halangan. Amin. Saudara harus keluar. Saudara harus berlari. Amin. Ada banyak orang gagal. Contoh, di dalam kegagalan rumah tangga, banyak orang punya 02, 03, bahuker. Karena Alkitab sudah berkata, Yusuf itu salah satu teladan di Alkitab. Dia menang dengan dosa perzinahan. Saya mau beritahu, hari-hari ini setan lagi berusaha menghancurkan anak-anak Tuhan siapa saja. Saudara baca di Alkitab, yang paling kuat diurapi sama Simpson, kalah karena dia lari di tempat sama Betseba. Bukan Betseba, apa dia bilang, halo sayang. Dia nggak berlari, nak tinggalkan dosa itu. Makanya 2 Timotius 2:22 dikatakan, jauhilah nafsu orang muda. Haleluya. Kalau yang sudah suami istri, saya walaupun saya dengan istri saya jauh, saya takut Tuhan. Amin. Saya harus lari dari dosa perzinahan ini. Iya. Berlari dari halanganmu, karena dosa itu penghalang terbesar engkau berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Simpson jatuh, siapa lagi? Paling pandai, paling berhikmat siapa? Salomo. Bukan main dia Google 700. Dia simpanan 299. Makanya cuma satu yang dia sayang, Salome. Dari pewahyuan, kalau baca kitab Amsal, bagus sekali Amsal 6, Amsal 7 itu tentang perzinahan. Ya, Matius 19 kan bilang Tuhan membenci perceraian. Haleluya. Amin. Saudara harus berlari
Amin. Salomo jatuh, bahkan Salomo punya papa. Ya. Kau seorang penyembah itu luar biasa. Dan kalau kau tidak taat pada firman Tuhan, jauhilah dosa. Daud seorang penyembah luar biasa, dia jatuh Bathsheba. Amin. Karena dia lari di soto istana, bukan lari. Dia lihat Bathsheba, maksudnya dia lari masuk kamar berdoa menyembah Tuhan. Tapi ada satu contoh, Yusuf. Haleluya. Dan Zakheus hari ini. Dia punya kekurangan. Dia nggak bisa lihat Yesus. Dia berlari. Lari itu artinya satu tindakan. Amin. Kalau kau mau cari Yesus, ya dengar. Kau cari Yesus akan dekat dengan surga. Engkau lari tinggalkan dunia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur anak-anak rohani sini yang mau sekolah Alkitab, mereka berlari mencari Tuhan. Walaupun banyak tantangan, rintangan, percaya. Amin. Berdoa. Ya. Tak dulu banyak kekurangan. Tapi saya berlari, saya cinta Tuhan. Kekurangan saya dulu, saya sakit, ya batuk, TBC. Waktu saya cari Tuhan, saya beri diri dibaptis. Amin. Haleluya. Saya nggak pernah. Waktu saya kuliah S2 di Harvard, di ronsen, di check up semua, paru-paru saya seperti baru. Haleluya. Makanya saya bilang ya, paru-paru ini ciptaan Tuhan. Tubuh inilah bait Roh Kudus, bukan sarang sakit penyakit. Kau harus berkatakan. Kau harus berkatakan. Makanya kemarin beberapa jemaat dan anaknya sakit. Berkatakan. Haleluya. Mazmur 91. Kau harus berkatakan. Tuhan melindungi, menjagai dari penyakit sampah. Amin. Saudara nggak usah takut dengan COVID-19. Saudara harus takut akan Tuhan. Haleluya. Kau akan aman. Haleluya. Nah, waktu ayat 4, setelah dia berlari mendahului orang banyak, jadi dia kasih tinggal ke orang-orang. Dia bilang, langsung dia dapat hikmat. Engkau kalau cari Tuhan dengan baik, Tuhan akan kasih hikmat. Amin. Karena dia pendek. Saya pernah lihat pohon ara itu jenis pohon yang nggak terlalu tinggi, ya, mudah di ini, tapi melebihi. Nah, dia panjat pohon ara itu, dan dia lebih tinggi. Dia lihat, percaya dia berdebat-debat. Saya pernah Bauni pawai dulu, masih kecil, waktu kafe orang naik di tempat tinggi. Lihat drum band, mau 17, senang. Begitu Zakheus. Amin. Ini Yesus. Mungkin di dalam pikirannya dia hanya mau lihat. Ini Yesus. Ini yang orang kudus, orang baik. Tapi akhirnya Yesus memperkenalkan dialah juru selamat. Amin. Karena di kisah terakhir Yesus bilang, seisi rumah ini dapat keselamatan, termasuk Zakheus. Amin. Usahamu untuk mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Makanya lakukan hal yang berbeda dari orang lain, mendahului. Amin. Haleluya. Pak tadi berdoa di sini, Tuhan, ini rumahmu. Tuhan itu nggak cari banyak-banyak orang, Tuhan cari hati yang mau sungguh-sungguh mengingini Tuhan. Saudara, orang kalau mengingini sesuatu, ya, dia cari. Saya lihat istri saya itu suka sekali, semua bilang suka, ingin, ya. Dia ingin tas. Dia cari, sekarang kan nggak bisa ke mall, no? Di online, dia cari sampai ini, ada harga mesti dibayar. Mari dia WA, ya kita suka ini boleh, tapi nggak boleh. Cari, ingini Tuhan, amin. Kalau kau ingini Tuhan, kau akan mendapatkan. Yesus sudah bilang, ya, ketuklah, ketuk.
akan dibukakan. Amin. Cari. Haleluya. Saya bersyukur anak-anak rohani di sini, Marfil, Joan, mereka sudah cari sekolah Alkitab Palembang itu jauh, tapi mereka cari Tuhan. Mereka mengalami mujizat. Haleluya. Oh ya, nggak semua mau mengambil tindakan begini. Berusaha, berlari, itu bagian kita. Memang kita hidup oleh kasih karunia Tuhan. Tapi bagian kita engkau menerima dan menerima. Haleluya. Saya kasih tahu, kasih karunia itu sama dengan engkau dapat uang 1 triliun dari Bill Gates. Ini contoh. Haleluya. Banyak enggak? Bisa beli rumah enggak? Bisa. Bisa beli mobil? Bisa. Apalagi beli kerupuk. Waduh, 1 kota. Tapi engkau tidak akan bisa mengambil kalau uang yang di bank itu padahal sudah namamu. Engkau tidak pernah pergi ke bank, ambil ATM. Betul nggak? Kalau ada ATM kau harus hafal PIN-nya. Jangan lupa. Amin. Sekalipun kau ada uang 1 triliun, kau lupa PIN-nya, kau nggak ke bank ngambil uang, nggak bisa dapat. Bisa dimengerti? Begitupun kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Kesehatan, kebaikan, kemurahan, keselamatan, karunia-karunia. Bagian kita hanya di doa, ibadah. Amin. Cari Tuhan, baca firman Tuhan. Haleluya. Baca, cari. Setiap hari 24 tahun saya cari Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan saya sudah sampai lupa makan. Untung puji Tuhan, sini banyak jemaat yang Tuhan gerakkan baik hati. Tadi saya dikirim, waduh, saya sudah hidup Tuhan, sudah 1 minggu lagi saya nggak makan daging. Wih, dapat kiriman soto, waduh, daging mantap. Haleluya. Amin. Karena Tuhan mengerti kalau kau cari Tuhan. Lihat ayat 5 di sini dikatakan, setelah Zakheus berlari, dia panjat, ya. Amin. Saudara, kalau engkau mau cari Tuhan, kedudukanmu akan tinggi. Haleluya. Dan Tuhan lihat kalau kau next level. Makanya saya selalu bilang sebagai gembala, berdoa, baca Alkitab. Kalau menyanyi lagu rohani 1 hari baru 2 lagu, menyanyi sampai 20 lagu. Amin. Itu ada usaha Tuhan lihat. Amin. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Yang saya pakai ini itu berkat Tuhan semua. Karena saya cari Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Saya pun ya bisa belajar, bisa mengajar. Karena saya belajar ya cinta Tuhan. Saya di kamar doa, ya orang lain teman-teman sekolah Alkitab tidur. Saya baca Alkitab, berdoa, berpuasa. Makanya anugerah Tuhan masih percayakan sampai hari ini. Amin. Saya punya kapasitas hati yang kuat. Hatinya Yesus. Saudara akan diuji kalau kau dikhianati, ditinggalkan, engkau ditipu. Kalau nggak punya hatinya Yesus, kau bisa tahu. Makanya Zakheus ini diubah. Dan Yesus, ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Kalau orang berdoa, Allah di tempat yang maha tinggi. Betul? Tapi ini hanya satu pribadi, Zakheus. Ya Tuhan yang lihat dia di atas. Haleluya. Tuhan menengok ke atas. Karena ada pribadi Zakheus yang berusaha mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan bilang, aku akan menumpang. Kata menumpang ini, Tuhan bilang, bukan sekedar menumpang. Dia menikmati di rumah apapun. Yesus tahu dia ini pemungut cukai, orang berdosa. Dan orang-orang tahu dia ini bukan orang baik. Tapi lihat kasih karunia Tuhan itu besar. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan so pilih, siapa yang mau blok? Amin. Kalau Tuhan so ampuni, siapa yang mau protes? Haleluya. Itulah
kebetulan karena Alkitab ini kalau sekarang kan sudah ada pasal 19, Lukas 19, Lukas 18 memang ditulis. Tapi peristiwa sebelum ketemu Sakeus, Yesus juga ketemu seorang anak muda juga. Orang kaya lagi. Cuma dia itu masih di bawah hukum Taurat, sombong. Oh, kita pernah baking, nyanda bencina, nyanda mencuri. Tapi coba buka. Lukas 18 ayat 22. Lihat beda respon seseorang dengan juga respon surga. Tuhan itu melihat. Tuhan lihat kesungguhan Sakeus. Dia bilang, Sakeus. Dia panggil namanya. Karena dia tahu nama dia. Dia tahu nama semua. Amin. Kita semua. Sakeus tuh. Kita mau pergi pengambil rumah. Kita tahu. Walaupun karena ini orang berdosa. Tapi kalau kau terima kita, kau akan mengalami perubahan. Tapi lihat. Orang muda yang kaya ini yang sombong. Dia bilang, oh Tuhan. Makanya saya bilang kita tidak dibawa lagi hukum Taurat. Amin. Tapi dibawa hukum kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Kalau orang yang kekuatan sendiri ditulis jangan mencuri. Itu hukum Taurat kan yang berapa? Kenapa? Jangan bersih. Kita ini manusia ketika dibawa bilang jangan, justru kita langgar. Amin. Sampai di sini tidak pernah lewat lampu merah. Pak Pendeta nih lewat. Udah lampu merah, cepat-cepatnya ada polisi kok. Itu karena orang dibawa dosa ini. Makanya waktu Yesus ditanya sama dia, coba baca. Lukas 18 ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Tinggal satu hal lagi pada orang muda yang kaya ini. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, apa yang dia bilang ayat 23? Ketika orang itu mendengar apa kata Yesus, ia amat sedih sebab ia sangat kaya. Terus? Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Tapi Tuhan membuktikan kalau ada respon yang suka, karena perbandingannya sama. Sakeus juga orang kaya. Amin. Jadi bukan masalah status saudara miskin atau kaya, tapi responmu untuk cari Tuhan, surga akan bergerak. Haleluya. Amin. Makanya kalau engkau bisa dinilai, kau dewasa, kau cinta Tuhan, dari caramu juga memberi. Haleluya. Kalau engkau masih bolotu, lihat orang miskin, biar kasihan pengemis, nggak ada belas kasihan, belum ada Yesus dalam hidup, atau masih Yesusnya masih kecil, egomu yang besar. Haleluya. Saudara, bersyukur gereja GBT ini, ya, orang Tuhan percayakan, ya. Pak ingat sekali waktu Pak tertulis Matius 14 ayat 16, Tuhan bilang, kamu harus beri mereka makan. Kayak orang pelayanan pemulung itu anugerah. Kemarin itu biarin 3 juta. Haleluya. Tapi karena kita mau memberi, Tuhan kirim ada orang-orang, ada pengusaha. Amin. Ada pejabat untuk memberkati, mengimpartasi gereja ini. Punya hatinya Tuhan. Amin. Makanya lihat perubahan yang nyata dari Sakeus. Ya, itu dari uang. Saya percaya dia ini pemabuk, pezina, orang kaya, pesta pora, sombong. Tapi perubahan yang nyata itu berbicara tentang bilang uang. Amin. Karena Tuhan tahu, hari-hari ini bangsa-bangsa banyak yang resesi ekonomi itu berbicara uang. Kalau engkau tidak bisa menguasai uang, uang akan kuasai hidupmu. Kemarin saya dapat rema, saya tulis mendapatkan dan menjual. Yudas, dia akan bendaharanya murid-murid Tuhan Yesus.
dia menyerahkan Yesus, dia dapat uang. Dan itu neraka. Jual Yesus, dia dapat uang. Mestinya Tuhan lagi cari, Tuhan lagi kehilangan Yudas saat ini. Kita ini pengganti. Serahkan uangmu dalam pelayanan. Amin. Maka orang-orang banyak akan mendapatkan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Itu sudah kita alami. Haleluya. Makanya kau mau beri dan lihat. Waktu Yesus sampai di rumah, ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Ini terjemahan bahasa Yunani, ekstasi. Saya dulu pengedar pemakai ekstasi. Enjoy, ini yang sukacita. Haleluya. Saudara jangan pakai ekstasi. Kalau engkau ketemu Yesus, engkau terima Yesus, engkau akan mengalami sukacita. Haleluya. Amin. Narkoba itu membunuh. Haleluya. Bersyukur di sini banyak jemaat Tuhan sudah dibebaskan. Makanya kau bersukacita karena Tuhan. Tadi gimana tadi coba jangan lagu-lagu slow blues. Sukacita. Amin. Saudara, kalau ada Yesus di rumah, ada Yesus dalam hidupmu, kau akan mengalami sukacita. Haleluya. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Di rombongannya Yesus juga yang ini hanya bilang pengikut Yesus, bukan murid, bukan anak, bukan ngalami Yesus. Dorang ini cuma jaga iko-iko mata. Makanya tolong jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, jangan usah lihat-lihat apa kata orang. Udah dulu Yesus, betul-betul dia. Wah, apa mana? Begini, aku sekolah Alkitab, dulu. Itu orang-orang dicari camul. Sudah jadi. Amin. Zakheus pun dihina. Memang Zakheus orang berdosa. Tapi kalau kau berjumpa dengan Yesus, Sang Allah yang Maha Kudus, dosa lenyap. Amin. Amin. Dia adalah terang. Dalam dia tidak ada kegelapan. Makanya lu berupa saya ini ada terang. Haleluya. Tidak ada kegelapan. Dapat lihat terang. Gembala rambut putih sudah paling karena diterang. Haleluya. Amin. Amin. Tenang, kalau kau dekat dengan Yesus, semua akan penuh kemuliaan. Kotoran-kotoran masa lalumu, kesedihanmu, Tuhan akan menangkan dengan sukacita. Lalu Zakheus nak farek. Biar orang bilang, Yesus juga nak farek. Bilang, jangan farek. Apa kata orang yang menghakimi? Tapi orang farek dengan Yesus yang di dalam hidup kita. Amin. Tak percaya. Dia kan orang kaya. Mungkin situ waktu lalu, mungkin dia melanggar hukum Taurat. Ada babi guling. Nah, mungkin pastilah Tuhan tak makan babi. Pesta. Haleluya. Amin. Dan tiba-tiba ayat 8 ini yang kita lihat. Perubahan adalah bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bukankah ini mengingatkan kita ini orang-orang terhilang? Tapi ingat, dulu kita terhilang, ditemukan Yesus. Kau harus ada perubahan nyata dalam hidup. Amin. Zakheus nak perlu butuh lama, nak perlu besok. Dia langsung berdiri dan dia bilang, Tuhan, setengah dari kita pemilik. Dia kasih kepada apa? Orang miskin. Makanya pelayanan yang tepat itu for orang-orang miskin. Haleluya. Orang miskin itu agenda Tuhan yang terakhir. Kayak kita bersyukur gereja ini tidak banyak gereja yang dapat peka. Ya, saya waktu lihat orang miskin,
Dikatakan roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya. Amin. Karena kita ini yang sudah diberkati Tuhan, jadi kaya itu bukan cuma deposito kita banyak 1 miliar, tapi engkau kaya dengan kebenaran. Amin. Kaya dengan sukacita, kaya dengan kemurahan. Amin. Haleluya. Makanya Tuhan bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kau jangan tunggu jadi orang kaya konglomerat nanti tabunganmu sudah 500 juta baru memberi. Kau dari apa yang ada sekarang engkau kaya kalau engkau memberi. Haleluya. Sekali lagi minta undangan buat Tuhan. Haleluya. Dia akan mengubah hidupmu. Tapi Pak Pendeta, ini zaman corona, mau zaman corona, koronces, kau harus punya hati yang memberi, menolong. Amin. Haleluya. Saya beritahu engkau yang orang-orang kaya, kau seperti Sakeus sekarang kau mengaku kau mengikut Yesus. Engkau terima kasih karunia, bagikan hartamu. Haleluya. Makanya Tuhan bilang, ya jangan mengumpulkan hartamu di bumi, ngengat dan karat akan mendapatkannya, akan banyak perampok, orang bikin bodoh. Bahkan sekarang lihat deposito dari 10% sekarang tinggal 4%. Bagikan, haleluya. Karena kalau mau mati. Haleluya. Amin. Ada satu Pak Pendeta yang baru meninggal kaya raya. Saya bersyukur zaman dia hidup, dia panggil hampir semua, mungkin ribuan pendeta-pendeta dari desa. Dia kasih tiket gratis, penginapan gratis, ikut seminar gratis di gerejanya yang besar sekali waktu itu di Surabaya. 20.000. Wah, saya selalu datang gratis. Ya Pak. Haleluya. Karena mereka persembahannya bisa satu kali persembahan 20 miliar. Serius kan? Tapi kalau sudah ke surga, so mati. Nggak bisa lagi kita mengulang. Ada kesempatan. Haleluya. Pak Pendeta banyak alami. Saya kadang tinggal uang, Tuhan, tinggal ini. Besok istri saya bilang, kan Tuhan sudah kasih rema, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Orang sepakat kasih. Saya pernah tolong kakak saya, padahal kami juga butuh. Waktu itu istri saya mau operasi. Kakak saya telepon, Mai, pinjam doi. Ini kakak adik kalau ada Yesus pembaik, mau saya pinjam. Amin. Oh, mari senang masih pulang itu biar itu. Tuhan akan balas. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Nggak usah kejar-kejar utang. Memang kita urapi untuk memberi pinjaman. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan juga baru berhikmat, jangan orang bikin bodoh. Makanya lebih bagus tabur di orang-orang miskin, di pelayanan. Puji Tuhan, gereja ini banyak yang tanya, Pak Pendeta mau memberkati. Dia bilang silakan bawa Jo itu beras. Dia bilang udah mau bawa lagi 2 karung. Sekarang kan gosen gampang. Dia bilang yang muda Jo sudah transfer. Sekarang bagikan terus. Haleluya. Amin. Karena kalau satu paket itu 100.000 saja, satu paket 100.000. Mari silakan masuk. Ya. Tuhan tak pernah terlambat. Haleluya. Kita masih ada berkat. Amin. Tuhan bilang ya, pernah baca yang masuk jam 6 pagi dengan jam 6 sore, JP upah sama. Haleluya. Cuma ya, udah boleh dan terlambat. Tetap ada berkat Tuhan. Sampai di mana tadi? Ya. Sakeus dia berubah. Semua bilang ada perubahan. Ada perubahan. Karena perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Haleluya. Saudara lihat baik-baik ini. Apa yang saya pegang? Mika sekarang berubah. Kita bilang Mik, kita mesti pegang Mik. Mana Mik? Mana Mik? Kita nak berpindah, kita harus tahu. Yes. Amin.
Amin. Sakeus dia bertindak. Dia bilang, Tuhan, setengah dari milik. Dan saya percaya itu dia langsung bilang, mana benar. Dia langsung berbagi. Dia kasih. Orang-orang di luar itu, makanya anak Tuhan, orang Kristen, kalau ada tindakan, saya bukan promosi, saya suka sepatu Nike karena motonya just do it. Haleluya. Lakukan, amin. Jangan nato. No action talk only. Kekristenan bukan banyak mulut. Khotbah. Oh gini, dia sendiri bolot. Pak lagi bilang ini kan Pak Marah. Tanya jemaat di sini. Kita dulu belum ada anjing, semua langsung ke dapur. Ada anak rohani Pak namanya Emon. Pada lapar, saya bilang bikin saja. Makan di sini. Sekarang sudah takut karena ada anjing. Semua takut ke dapur. Haleluya. Mau seperti Sakeus. Kesimpulannya lihat. Yesus lihat. Saya percaya Yesus melihat kekurangan. Yesus melihat Sakeus itu orang berdosa, tapi dia lihat respon. Amin. Makanya engkau kalau ada masalah, nggak usah cari siapa betul, siapa salah. Responmu, amin. Responmu, tindakanmu, haleluya, amin. Pak dulu waktu mau ditawarkan sekolah Alkitab, ikut TOEFL karena sekolah Alkitabnya di Singapura. Wah, apa terjadi? Gagal dari sana karena tempat sekolahnya mesti dipindah. Tapi Pak nak putus asa, katanya Tuhan. Makanya ayat Roma 8:28 apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi perhatikan ayat 26, engkau harus berdoa dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu adalah penolong, Roh Tuhan. Amin. Hatinya Tuhan itu diketahui hanya oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, tidak ada yang bisa tahu hati saya. Saya yang tahu. Amin. Dan hati saya sering saya bilang sama istri saya, anak saya yang dekat. Amin. Begitu lagi dengan Tuhan. Kalau kau dekat dengan Tuhan, dekat dengan Roh Kudus, engkau akan tahu cara-caranya Tuhan. Amin. Saya itu berdoa, Tuhan, kita nak jadi tak sekolah kita. Tuhan bilang jadi. Ya puji Tuhan, waktu itu Bapak Gembala saya, dia kasih satu formulir. Wah, saya berdebar-debar senang ini. Nak pikir biaya berapa, apa belum ada. Percaya Tuhan yang siapkan. Haleluya. Ya pergi berangkat. Wih. Haleluya. Itu Tuhan. Amin. Respon. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Yang percaya Sakeus ini dia berlari itu bukan hal yang mudah. Bisa saja dia tapal langkah, tapi dia bangkit. Amin. Haleluya. Dan lihat surga. Yesus langsung bilang, hari ini telah terjadi keselamatan kepada apa? Rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Dia terhilang karena dia mengkhianati bangsa Yahudi. Tapi Yesus datang. Itulah kasih karunia Tuhan. Kalau yang kehilangan harapan, kehilangan semangat, saya percaya di hadirat Tuhan seperti ini di rumah Tuhan, kau akan dapatkan kembali sukacita damai sejahtera. Ada amin? Haleluya. Bahkan yang sakit, percaya. Jangan lihat Pak, mereka ada yang somatik. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Amin. Mereka pun yang mati, mereka senang masuk surga. Saya bulan ini 5 teman saya baik. Saya terakhir 2 minggu lalu teman saya di ICU. Saya dengan dokter, saya bilang, dok, ini saya pendeta tapi teman baik saya. Saya bilang, ya sudah, tidak usah takut mati. Sudah ada Yesus. Dan kasihan Yesus, saya menangis. Saya selalu tuntun mereka surga, amin. Saudara yakin? Makanya di bumi ini bilang jangan konsudu. Bahasa Jerman itu bolotu.
Bahasa Indonesianya jangan kikir. Amin. Karena rombongan ketiga orang kikir tidak masuk kerajaan surga. Amin. Beri waktumu sama anakmu, beri waktumu sama istrimu, sama suamimu. Amin. Beri waktumu sama Tuhan. Semua tolong Tuhan kasih sama waktu 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Amin. Haleluya. Tapi Pak, kita kerja paling 8 jam sehari, 9 jam. Masih banyak. Beri waktu. Yang sudah menikah suami istri, beri waktu sama keluarga. Amin. Beri juga uangmu, beri pulsa. Saya enggak sayang, saya beri pulsa unlimited. Karena mau video call, kok dia putus-putus. Ternyata saya pakai anak. Haleluya. Saya berapa jam dia sampai istri saya bilang, ya PFC terus. Iya dong. Nah saya, haleluya. Begitu deh. Haleluya. Amin. Praktek berubah. Susah berubah. Bisa kalau ada Yesus dalam rumah hatimu. Amin. Sakeus ini buktinya ada orang bolong tukun sudu. Banyak kekurangan, tapi keselamatan terjadi, mujizat terjadi. Amin. Mujizat yang terbesar bukan orang buta melihat lumpuh berjalan, seperti Sakeus yang hatinya keras, yang dulunya duniawi, dia berubah karena berjumpa dengan Yesus. Saudara yang kau lagi nonton ini, berubah. Undang Yesus, terima Yesus dalam hidup. Amin. Saya bersyukur anugerah Tuhan setiap Senin. Saya mendoakan hampir 10.000 orang. Lupa banyak sekali. Via radio. Karena radio yang panggil saya pelayanan sudah khusus. Saya hamba Tuhan setiap hari Senin sore itu pendengarnya terbanyak. Jadi doakan Pak Gembala. Saya bilang ini musim penuaian. Saya punya komitmen Tuhan. Saya mau beri dampak 100 juta orang. Nggak ada mustahil. Amin. Oh ya, karena saya mau cari Tuhan. Saya mau berlari. Saya mau tekun. Saya hari ini banyak waktu dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara juga jemaat Tuhan, belajar dari Sakeus. Kebenaran ini tidak pernah berubah. Ibrani 1:8, Yesus itu tetap sama baik dahulu, zaman Sakeus, hari ini dan selamanya. Amin. Kalau Sakeus mengalami perubahan, mengalami keselamatan, saudara juga akan mengalami. Amin. Sakeus ditulis menjadi miskin. Dia bahkan menurunkan keturunan. Sekarang saya waktu ke orang Israel berpendapatan, wow, mereka punya imam-imam seperti orang pendeta, dorong gaji, mungkin 100 kali tadi pendapatan orang. Karena sangat diberkati. Amin. Memang Tuhan berkati, tapi mereka juga memberkati. Haleluya. Mereka tak tunggu tambah kaya ini baru memberkati. Sakeus hari itu juga. Bahkan dia bilang itu penurunan. Yang kita tipu, kita bayar berapa? 4 kali lipat. Saudara mungkin bilang, Pak, beberapa saya dengar jemaat pemotongan gaji, dengar. Dalam Tuhan itu tetap ada naik dan bukan turun. Amin. Tuhan bisa tekan di mana-mana. Haleluya. Amin. Amin. Saudara percaya? Amin. Amin. Haleluya. Saudara, saya bilang pada anak rohani saya tanya Era, Pak itu memang Tuhan kangen ya kangen, makanya kita disuruh terus. Amin. Datang, nggak usah takut dengan corona. Tapi juga berhikmat. Bagus tadi nggak usah pakai helm, ya. Tapi pakai masker harus. Tapi di rumah Tuhan, kau akan dapatkan mujizat luar biasa karena ada pribadi Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Jadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Tuhan, hadir. Tuhan, hadir. Ya Rabb, sama-sama katakan, Kaulah segalanya, di dalam hidupku.
masing-masing ambil tindakan untuk berlari pada Yesus. Dalam doa, mari biar hatimu, batinmu mendekat kepada Tuhan. Boleh masing-masing kau berdoa. Dan Tuhan, aku mau berlari padamu. Aku sadar kau mengenal statusku. Engkau tahu kelemahan demi kelemahan kekuranganku. Tapi kau melihat hati responku, Tuhan. Aku mau mengasihimu. Aku mau melayanimu. Aku mau menjadi orang yang baik. Karena kau sudah membenarkan di atas kayu salib. Kami adalah orang-orang benar karena Yesus. Makanya kami harus bertindak benar. Kami orang-orang yang sudah diselamatkan. Makanya kami harus mengerjakan keselamatan itu, Tuhan. Oh, terima mujizat. Kaulah segala hanya terima di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaan-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Oh, kasih-Mu memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Raja. Haleluya, haleluya. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima berkat-berkat Tuhan yang melimpah, terima penyertaan Tuhan. Bahkan engkau yang menyaksikan, menonton video ini, terima keselamatan. Kalau kau buka hatimu, terima kasih karunia Tuhan. Aku yang kau orang berdosa. Mari. Saya percaya ada banyak orang yang akan menyaksikan tayangan ini. Mereka juga mengalami kasih karunia Tuhan. Tuhan mengasihi kau Bapak Ibu. Kau boleh berdoa dimanapun kau menyaksikan. Tuhan, aku berdoa selamatkan mereka yang percaya. Kau mengaku dengan mulutmu, percaya hatimu Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamatmu. Yesus adalah anak Allah. Yesus menantikanmu di surga. Ambil keputusan hari ini untuk mengikuti Yesus. Ambil keputusan hari ini untuk bertobat, tinggalkan jalan-jalan yang jahat. Kau akan menjadi baik karena Tuhan membenarkan hidup. Yes, dia itu waymaker. Dia itu pembuat jalan. Dia itu adalah terang. Mari perkatakan firman ini melalui pujian ini. You are here, moving in your midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Come on. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you.
dalam hidup. Thank you Lord. Kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan kami dapat, penyertaan, perlindungan, pertolongan Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan setiap kebenaran firman-Mu, meteraikan dengan Roh-Mu yang suci dan kudus. Jadi rema dalam hidup kami. Kalau Sakeus dia mengalami Tuhan, kami pun nama-nama pribadi kami yang mendengar firman itu, kami juga akan mengalami Tuhan. Segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Yang di rumah juga Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya silakan kembali. Terima kasih.